Perkenalkan, nama saya Artika Dayempal dari kelas 5 TI 7. Di sini saya akan menjelaskan forward dan backward chaining dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Pengertian forward dan backward chaining. Forward chaining dan backward chaining adalah dua metode penalaran dalam sistem pakar. Keduanya digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan aturan atau rule-based system yang tersimpan dalam sistem. Metode ini dijalankan oleh inference engine, yaitu bagian untuk mengatur bagaimana fakta dan aturan digunakan untuk mendapatkan hasil atau keputusan. Secara sederhana, keduanya membantu sistem pakar berpikir seperti manusia saat memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Cara kerja. Sebelum memahami dua metode tersebut, penting untuk tahu bagaimana sistem pakar berpikir. Yang pertama, fakta, yaitu informasi awal yang diketahui. Yang kedua, aturan atau rules, jika, maka, yang menjadi dasar logika sistem. Yang ketiga, inference engine, otak sistem yang mencocokkan fakta dengan aturan untuk menghasilkan kesimpulan baru. Proses pencocokan antara fakta dan aturan ini disebut inference process. Teknik pencarian. Dalam proses penalaran, sistem pakar sering menggunakan beberapa teknik pencarian. Yang pertama, depth first search atau DFS, menelusuri jalur sampai ke dalam maksimal, lalu mundur jika buntu. Yang kedua, breadth first search atau BFS, yaitu menelusuri semua kemungkinan pada satu tingkat sebelum lanjut ke tingkat berikutnya. Yang ketiga, best first search, yang memilih jalur terbaik berdasarkan perkiraan atau heuristik. Metode ini membantu sistem menentukan urutan langkah dalam menarik kesimpulan. Forward chaining data driven. Yang pertama disebut juga sebagai penalaran berbasis data. Proses dimulai dari fakta yang diketahui, lalu sistem menggunakan aturan untuk mendapatkan kesimpulan baru. Fakta baru terus ditambahkan sampai tujuan tercapai atau tidak ada aturan lain yang bisa diterapkan. Contoh forward chaining atau penalaran maju. Sistem punya fakta awal, A sama dengan tanah lembab, B sama dengan ada sinar matahari, E diberi pupuk, dan ada aturan logika sistem. Yang pertama, kalau tanah lembab A, maka biji bisa tumbuh X. Kalau biji tumbuh X, ada sinar matahari B, dan diberi pupuk E, maka tanaman sehat Y. Kalau tanaman sehat Y dan disiram air D, maka tanaman tumbuh subur Z. Proses berpikir sistem yang pertama, karena A benar, X jadi benar, yaitu biji tumbuh. Yang kedua, karena X, B, dan E benar, Y jadi benar atau tanaman sehat. Yang ketiga, karena Y dan D benar, yaitu Z benar sama dengan tanaman subur. Jadi, sistem mulai dari data yang diketahui A, B, D, E, dan bergerak maju sampai menemukan hasil akhir Z. Ciri dari forward chaining, aspek dan penjelasan. Tipe forward chaining bersifat data driven, artinya proses dimulai dari fakta atau data yang sudah diketahui. Kemudian arah penalaran bergerak maju dari fakta menuju kesimpulan, mengikuti alur logika untuk menemukan hasil akhir. Tujuan untuk menemukan kesimpulan baru berdasarkan fakta-fakta awal yang tersedia. Aplikasi umumnya digunakan dalam sistem prediksi dan pemantauan otomatis, seperti sistem cuaca yang memprediksi hujan berdasarkan suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Backward chaining atau goal driven. Disebut juga penalaran berbasis tujuan. Proses dimulai dari tujuan yang ingin dicapai atau goal, lalu sistem bekerja mundur mencari fakta yang bisa mendukung tujuan tersebut. Umumnya digunakan untuk diagnosis atau pembuktian, misalnya menentukan penyebab suatu masalah. Contoh dari backward chaining atau penalaran mundur, sistem tidak mulai dari data tapi dari tujuan atau dugaan. Misalnya, dokter ingin tahu apakah pasien ini sakit flu. Goal sama dengan Z, aturan sistem yang pertama, kalau bersin dan demam, kemungkinan flu Z. Kalau bersin disebabkan oleh alergi atau virus Y, kalau virus biasanya berasal dari kontak dengan orang sakit X. Langkah sistem ingin memberikan Z sama dengan flu. Untuk tahu Z benar, dia cari tahu apakah pasien bersin dan demam, Y dan D. Kalau pasien bersin, sistem cari dulu penyebabnya X. Kalau ternyata pasien baru saja kontak dengan orang sakit, berarti X benar, Y benar, dan Z terbukti benar. Jadi, sistem mulai dari dugaan atau goal dan melacak mundur untuk mencari fakta yang mendukung. Ciri dari backward chaining.
Yang pertama, tipe goal-driven, sistem berfokus pada satu tujuan dan mencari apakah tujuan itu bisa dibuktikan. Yang kedua, arah dari kesimpulan ke fakta, penalarannya mundur dari hasil ke informasi pendukung. Tujuan membuktikan atau menjelaskan sesuatu, biasanya digunakan untuk menjawab mengapa atau apakah ini benar. Aplikasi sistem pakar medis atau troubleshooting, contohnya sistem diagnosis penyakit dari gejala menelusuri ke penyebab, atau sistem perbaikan mesin dari kerusakan mencari sumber masalah. Perbandingan forward dan backward chaining. Pendekatan forward chaining data driver, backward chaining goal driver. Titik awal forward chaining dari fakta yang diketahui, backward chaining dari tujuan yang diinginkan. Arah penelaran forward chaining dari maju atau forward, backward chaining mundur atau backward. Cocok untuk forward chaining prediksi atau monitoring, backward chaining diagnosa atau pembuktian. Kesimpulan, forward chaining dan backward chaining adalah dua metode utama dalam penelaran sistem pakar yang membantu komputer mengambil keputusan secara logis seperti manusia. Forward chaining bekerja dari fakta menuju kesimpulan, cocok digunakan ketika banyak data awal tersedia dan sistem perlu mencari hasil akhir. Sebaliknya, backward chaining dimulai dari tujuan atau hipotesis dan mencari fakta yang dapat membuktikannya, sehingga sering digunakan untuk diagnosis atau analisis masalah. Kedua metode ini membuat sistem pakar mampu berpikir secara sistematis, menelusuri hubungan antar aturan, dan menemukan solusi yang tepat. Dalam praktiknya, keduanya banyak diterapkan dalam bidang kecerdasan buatan seperti sistem diagnosis medis, sistem analisis kerusakan mesin, manajemen cuaca, hingga aplikasi pendukung keputusan. Sekian penjelasan saya mengenai sistem backward chaining dan forward chaining. Terima kasih.